Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuki peribadatan kita pada hari Minggu ini, bertepatan dengan minggu kelima atau minggu terakhir di bulan keluarga tahun 2021 saat ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Mari kita mulai peribadatan dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 4, bait pertama sampai kedua. Hai mari sembah yang maha besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga tahun 2021 ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan duduk. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak semua, kaum muda, kakek, nenek, hari ini kita semua patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpun kita di dalam rumahnya. Kurang lebih selama 1 pekan berkarya di tengah dunia saat ini, kita berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga, diajak untuk menyadari dan mengatasi luka batin kita. Dan hari ini dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin, sehingga keluarga-keluarga Kristen mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin, menjadi keluarga-keluarga yang damai dan sejuk. Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang damai dan sejuk jika Yesus berada di tengah-tengah keluarga. Mari kita angkat Kidung Jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saatnya kita datang kepada Tuhan di dalam segenap pengakuan dosa kita. Umat Tuhan, harapan kita bahwa rumah kita, keluarga kita menjadi taman yang sejuk. Keluarga kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Namun, terkadang kehidupan keluarga kita menjadi batu sandungan karena keegoisan, saling melukai hati satu dengan yang lainnya. Karena itu mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar kami sering mendukakan hati-Mu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu. Karena itu kiranya Engkau berkenan mendengarkan pengakuan kami. Sebagai anak, kami sering tidak hormat terhadap orang tua kami. Kami kerap berbohong kepada orang tua kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi muda, kami sering berlaku seenak kami sendiri. Keegoisan kami melukai hati orang tua kami, adik kami, teman-teman kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai orang tua, kami sering memaksa kehendak kepada anak-anak kami. Kami juga sering melukai hati anak-anak kami dengan membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi tua, kami sering menganggap diri kami lebih baik dari generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi penerus kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini ya Bapa, kami juga hendak mengaku di hadapan-Mu secara pribadi dalam keheningan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pengakuan doa kami secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku segala dosa kami. Amin. Mari kita nyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh.
Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dengarlah anugerah pengampunan dari Allah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39. Demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut anugerah Tuhan ini dengan Kidung PKJ 221, Kasih Allah Pengikat. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima pelayanan sabda pada saat ini. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha besar, Engkaulah sumber kasih, cinta, keluarga. Kami bersyukur atas panggilan-Mu dalam peribadatan ini, dan kami mengucap syukur atas semua pemeliharaan-Mu dalam kehidupan suka duka keluarga kami. Dan semuanya itu karena ada kuasa kekuatan yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu pada saat ini Tuhan, berfirmanlah kembali kepada kami, dan senantiasa firman-Mu itu hidup di dalam setiap hati kami di hari-hari kami. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau bekerja berotoritas di dalam seluruh firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa beroleh damai sejahtera, bahkan memuliakan Tuhan. Semua kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman pada saat ini akan kita terima dari kitab Kejadian. Ada dua bacaan, yaitu dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, dilanjutkan dengan Yakobus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Bacaan pertama dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, demikian. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf
ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bacaan kedua dari Yakobus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuninya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Hari ini kita patut bersyukur. Kurang lebih selama sebulan penuh ini sebagai jemaat di dalam kehidupan persekutuan kita diundang Tuhan, diajak oleh Tuhan melalui perayaan bersama-sama, yaitu merayakan kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan, dan sekaligus kita menghayatinya secara lebih mendalam. Sehingga sebagaimana tema besar kita bahwa kita sebagai keluarga Allah yang dipulihkan, maka sungguh-sungguh kiranya di minggu terakhir ini kita benar-benar mendapatkan pertumbuhan kehidupan berkat dan iman kita di tengah-tengah keluarga. Kita menjadi umat yang semakin memiliki kualitas dalam kehidupan kita, khususnya bersama dengan keluarga, sekaligus dalam dinamika yang terjadi suka duka di tengah-tengah keluarga kita, kiranya senantiasa ada di dalam karya pemeliharaan Tuhan. Kita di dalam luka-luka kita senantiasa bisa beroleh pemulihan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak sudah dikasih Tuhan, maka melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk menghayatinya dengan satu pokok keyakinan atau panggilan keyakinan iman kita, bahwa keluargaku dipulihkan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bagaimana pemulihan itu sesungguhnya bekerja atau terjadi dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pemulihan di dalam segenap kehidupan luka batin yang terjadi dalam keluarga kita memang sangat sulit. Tetapi sesungguhnya kesulitan itu kalau mau jujur justru terletak pada setiap pribadi masing-masing karena keangkuhannya di dalam kesalahan ataupun juga di dalam keegoisannya. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita diajak bagaimana kita benar-benar mampu untuk merasakan bahwa keluargaku dipulihkan. Bapak Ibu, ada gambaran cerita dari kesedihan seorang anak maestro gambar. Karena karyanya dari sang
karyanya sebagai hasil dari pembelajaran kepada ayahnya dirusak oleh teman-temannya karena mereka merasa iri ataupun mereka karena memang usil dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya menjadi lebih indah setelah dia melihat bagaimana orang tuanya, sang ahli gambar hebat tadi, menolong. Dan di sini ada proses yang terjadi pada anak itu. Orang tuanya menginginkan agar sang anak walaupun memang merasa sedih, tapi tidak terlarut dalam rasa sedih dan tangis, tidak terkungkung oleh rasa marah dan dendam maupun rasa putus asa. Jadi sang ayah berusaha untuk menuntun batin sang anak. Perlu ada rasa tenang, tidak melihat kesalahan yang telah merusak karya hasil belajarnya, tetapi justru membawanya kepada sang ayah dan melihat bagaimana cara sang ayah menolong membuat yang rusak tadi menjadi karya bernilai besar, luar biasa, melebihi keindahan karya para perusak gambar yang dimiliki sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai keluarga gereja Tuhan, agar dapat melimpah berkat, damai sejahtera, maka sesungguhnya tak perlu membiarkan diri kita ada senantiasa terkungkung dalam luka atau perkara yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi justru dengan kasih sabar melihat karya pertolongan Tuhan yang memulihkan, bahkan memberdayakan. Dan di sini melalui Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 kita diberikan sebuah kesaksian yang indah luar biasa, yaitu kesaksian tentang sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang pernah memberi luka besar dalam batinnya, di dalam hidupnya, sepeninggal Yakub sang orang tua mereka bersama. Nah, di situ diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf merasa ketakutan luar biasa sampai meminta ampun kepada Yusuf yang pada saat itu telah menjadi seorang pejabat besar di negeri Mesir. Bahkan saudara-saudaranya itu bersedia untuk menjadi budaknya, menjadi budak Yusuf dengan menyembah atau berlutut di hadapan Yusuf. Nah, dengan kejadian ini kita pun juga melihat tampaknya ada tangis dari Yusuf ketika melihat situasi itu. Dengan tangis haru akan peristiwa masa lalu yang tentunya tidak akan pernah bisa hilang. Tapi peristiwa masa lalu itu ternyata menghantarkannya kepada karir besar yang dipercayakan, yang diberikan oleh Tuhan. Maka Yusuf kemudian tidak membiarkan dirinya meluap di dalam dendam dan amarah, tetapi justru kita melihat bahwa Yusuf menenangkan, Yusuf menguatkan, dan Yusuf pun menjamin saudara-saudaranya tidak akan mendapatkan balas dendam yang senantiasa menghantui pikiran mereka dan akan memperburuk atau merusak kehidupan saudara-saudaranya itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sikap Yusuf itu dengan berkata kepada saudara-saudaranya dari ayat 19 sampai dengan ayat 21 atau 19 dan 21. Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Tuhan. Ayat 21. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kemudian dinyatakan, demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, para muda yang dikasihi oleh Tuhan maupun para eyang kakung putri. Jadi di sini kita melihat sebuah kesaksian, ada teladan kebenaran firman yang
patut untuk kita terima sebagai umat percaya kepunyaan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yakub walaupun sudah mengalami satu peristiwa yang menyakitkan secara luar biasa dalam hidupnya, tetapi bisa melakukan sesuatu yang justru ironi, berkebalikan, nalar, yang seringkali mengedepankan rasa marah, dendam. Tetapi justru Yusuf bisa memberikan kepastian, perlindungan, ataupun kesejahteraan bagi saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat tampaknya di sini meski ada luka besar dalam hidup karena kejahatan saudara-saudaranya, tetapi Yusuf mampu melihat karya kasih pertolongan Tuhan pada setiap kepedihan hidupnya. Yusuf dapat mengalami, merasakan adanya kemurahan Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, dan memampukan dia di dalam setiap kedukaan, kesusahan yang dialaminya. Oleh karena itu kita bisa melihat apa yang menjadi sikap Yusuf ini dengan perkataan yang diberikan kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa atau apa alasannya sehingga Yusuf bisa berlaku baik terhadap saudara-saudaranya, karena ternyata bukan mengedepankan perasaan batin kemanusiaannya atau kedagingannya, tetapi karena senantiasa sejak semula telah terlatih dan mengkondisikan dirinya mulai dari perjalanan pengalaman hidupnya yang nol dengan kesulitannya, berada dalam kondisi bersama-sama bergumul dengan Tuhan, sehingga akhirnya Yusuf dapat berkata demikian atau bersikap yang baik kepada saudara-saudaranya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pelajaran kebenaran firman Tuhan bagaimana yang bisa kita petik sebagai cara kehidupan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat satu perkara. Pertama, Tuhan memulihkan. Bahkan Tuhan mengubahkan kehidupan Yusuf dan keluarganya atau bersama saudara-saudaranya dari pengalaman luka batin yang besar menjadi kehidupan sejahtera penuh dengan keeratan cinta kasih dan kerukunan serta berkelimpahan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, pelajaran yang penting di sini untuk patut kita teguhkan dalam hati kita bahwa pemulihan dari Allah atas kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya di sini disebabkan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya itu, seberapapun besar dosa kesalahannya dan seberapa dalam telah menorehkan luka dalam batinnya. Dan di sini karena Yusuf mampu memaknai kemurahan Tuhan yang terjadi atas hidupnya, sehingga tidak dihantui dan senantiasa digerogoti kepedihan masa lalu, namun justru menjadi sosok pribadi yang penuh dengan cinta kasih yang agung serta kemurahan, serta bahkan memberikan damai. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, karena itu di akhir dari bulan keluarga pada saat ini, mari kiranya kita dapat ambil dari perkara penting atas kesaksian firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Tidak, kita bisa meneguhkan dalam diri kita bahwa dalam kehidupan bersama yang penuh dengan kelemahan dan tidak lepas dari kesalahan, maka seperti Yusuf, kita sebagai keluarga jangan larut di dalam
masalah maupun kesalahan itu, tetapi justru harus saling mau mengampuni. Karena sesungguhnya siapapun kita, baik di dalam kemampuan kita, kebaikan kita, ataupun juga di dalam kedagingan kita oleh karena dosa kesalahan kita, ada kemurahan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan pula pada setiap kita saat mengalami kesalahan ataupun kesusahan itu. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Tuhan senantiasa datang melawat untuk peduli kepada kita dan mau untuk menolong, mau untuk memberikan kerinduan yang terbaik bagi kehidupan keluarga kita bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan di sini? Sebagaimana Saudara Yusuf ataupun Yusuf sendiri mampu mencairkan suasana menjadi suatu kehidupan yang baru, penuh dengan kesukacitaan, kedamaian, kerukunan kembali. Nah, karena itu di dalam kelemahan kita, di dalam segenap kesalahan-kesalahan kita, mari kiranya kita saling mengaku dosa. Kita bisa saling mengaku kesalahan kita. Dan kita pun kiranya juga mau untuk saling mendoakan supaya beroleh kesembuhan bagi kehidupan keluarga kita. Dan inilah tadi yang ditekankan di dalam surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 16 yang menyatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, inilah hal yang penting kedua yang bisa kiranya kita terapkan di dalam kehidupan kita agar keluarga kita benar-benar mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Sedangkan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada satu hal, kata-kata bijak yang untuk kita senantiasa resapi. Rasa sakit ataupun rasa luka di dalam batin kita itu terjadi bukan oleh karena kejahatan orang kepada diri kita, tetapi sesungguhnya oleh karena sikap pandang diri kita sendiri. Jadi seperti Yusuf, sesakit apapun secara nyata itu terjadi, tetapi ketika mampu untuk memaknai di dalam hidup dekat dengan Tuhan, maka tidak akan pernah ada rasa sakit batin yang bisa menyentuh, merusak, menggerogoti, bahkan menghancurkan dalam kehidupannya. Bahkan dia mampu berdaya memulihkan maupun memberikan kelimpahan kepada keluarga, kepada kehidupan bersamanya, memberikan rasa damai dan tentram. Nah, karena itu kiranya itu semua juga kembali kepada diri kita masing-masing terlebih dahulu untuk punya komitmen. Bagaimana kita bisa memandang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita meskipun orang banyak berbuat salah kepada kita. Selamat menikmati pemulihan Tuhan bagi keluarga Bapak Ibu Saudara. Syukurilah keluarga Bapak Ibu Saudara, syukurilah atas suami, atas istri pemberian Tuhan, atas anak-anak yang Tuhan percayakan kepada keluarga kita. Syukurilah atas orang tua yang Tuhan berikan kepada diri kita. Syukurilah pekerjaan-pekerjaan yang menjadi cara Tuhan memelihara hidup kita. Sedikit banyak kita syukuri kepada Tuhan sehingga kita senantiasa dicukupkan. Ada sukacita senantiasa mengalir dalam diri kita, ada kekuatan, ada cara-cara kita untuk bisa memandang dengan benar atas segenap orientasi hidup kita. Bahkan kita pun juga bersyukur sebagai keluarga Tuhan izinkan untuk memuliakan melalui pelayanan kita bersama di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan kita pun bersyukur telah diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Kita pun harus bersyukur sebagai anak-anak di dalam
kesempatan belajar yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, semuanya serba terbatas, tetapi Tuhan menjaga, memelihara kita, memampukan dengan segala cara yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu mari, semua itu adalah kemurahan Tuhan yang mengatasi, menjaga, memelihara kehidupan keluarga kita atas kesalahan-kesalahan kita. Karena itu apapun yang kita hadapi, sebagai suatu cara kita berelasi dengan anggota-anggota keluarga kita, kiranya kita jangan diam, terlarut di dalam kesalahan ataupun merasa diri kita benar, tetapi mari hilangkan rasa egois itu, kesombongan itu, dan mari kita saling menerima dan berbagi. Karena dengan menerima dan berbagi, kita akan mendapatkan kesempurnaan hidup keluarga kita. Sekali lagi, selamat merayakan hidup berkeluarga Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati kita dan melimpahkan segala berkat bagi keluarga kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menunjukkan bahwa sesungguhnya pemulihan telah terjadi dan senantiasa akan mungkin ada harapan untuk terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tak kalah hidup kami dalam segenap suka duka kami semakin dekat dengan Tuhan, sehingga masalah-masalah, luka-luka tidak akan pernah bisa menghancurkan kami, tetapi justru Engkau memampukan kami untuk bisa memaknai, sehingga dengan memaknai itu kami pun akan mudah untuk bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh, mengampuni dengan benar, bahkan membawa pengharapan bagi setiap kesalahan untuk beroleh kebaikan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, dan kami pun akan semakin diikat menjadi suatu kesatuan yang erat sebagai keluarga Tuhan. Terima kasih atas kebenaran-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang kudus bertata penuh. Engkau adalah Allah yang kiranya berkenan untuk memimpin hidup kami sebagai keluarga yang Kau panggil. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu yang terbaik, sehingga damai sejahtera keselamatan ada bersama kami dan melimpah melalui keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya di dalam Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa yang akan datang, mari kita mengingat pengakuan iman kita pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Dan karena itu saat ini perkenankan kami pun menghadap dengan syafaat kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga-keluarga umat-Mu, umat percaya di seluruh dunia ini, khususnya di jemaat-Mu Gereja Kristen Jawa. Pada masa-masa ini memperingati bulan keluarga ini Tuhan. Mampukan kami menjadi keluarga-keluarga yang setia di saat keadaan kami mengalami berbagai macam kesulitan ataupun kedukaan, kesusahan, bahkan sampai tertoreh luka-luka di dalam batin kami. Ya Tuhan, tetap mampukan kami untuk memandang Tuhan, setia kepada firman-Mu apapun yang terjadi, sehingga pada akhirnya kami tidak hanya
menerima pelajaran, tetapi sungguh kami Engkau jamin untuk beroleh pemulihan dan kesejahteraan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mendoakan buat pekerjaan bagi keluarga-keluarga umat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, cukupkan mereka, mampukan untuk menerima dengan syukur dan sukacita, sehingga hidup mereka senantiasa juga akan dilimpahi oleh batin mereka yang senantiasa memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini pun juga berdoa bagi pekerjaan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, pakailah pekerjaan mereka untuk menyatakan kebenaran Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah, yang penuh dengan kemurahan, yang juga memulihkan. Demikian pula Tuhan dengan kesempatan belajar dari anak-anak Tuhan di tengah keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Mampukan mereka untuk memiliki kerajinan, kesungguhan belajar, terutama di masa-masa yang sulit saat ini Tuhan, sehingga pada akhirnya masa depan mereka tidak akan pernah hilang, tapi senantiasa ada di tangan Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua yang senantiasa mencoba untuk mengantarkan masa depan keluarga, mengenalkan kepada Tuhan, maupun juga memampukan mereka memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Kiranya Tuhan sendiri memberikan hikmat kebijaksanaan kepada orang tua kami, memberikan kesabaran kepada orang tua kami, karena kami sebagai generasi muda yang tentunya masih sedikit pengalaman dan penuh dengan gejolak dan kekurangan kami, tetapi orang tua kami senantiasa ada hati yang besar untuk memaklumi, mengampuni kami, menuntun kami, hingga pada waktunya kami benar-benar menjadi sosok pribadi yang dewasa dan mandiri, bahkan bertanggung jawab sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam keluarga kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami semuanya, berikanlah mereka kesehatan, berkati mereka dengan kesukacitaan hati mereka, terutama mereka yang sudah masa usia sepuh. Biarlah mereka dengan apa yang mampu mereka lakukan tetap menjadi saluran berkat. Dengan doa-doa mereka, maka kami akan jadi keluarga-keluarga yang sehat pula. Ya Tuhan, kami pun juga mendoakan kehidupan pelayanan gereja-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Selepas kami bersama-sama memperingati ini, kiranya apa yang menjadi panggilan mulia bagi keluarga-keluarga Tuhan tidaklah berhenti, tetapi kami mau meneruskannya sepanjang waktu di dalam bentuk pelayanan yang lebih nyata lagi, menyapa keluarga, memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga di jemaat-Mu. Tuhan, biarlah pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami pun juga mendoakan buat kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah kami senantiasa di dalam kerukunan sebagai keluarga besar bangsa Indonesia ini, meskipun kami penuh dengan perbedaan suku, bangsa dan agama, perbedaan status ekonomi maupun pendidikan, tetapi kami adalah satu keluarga besar yang bisa saling mendukung, saling menopang, saling peduli, saling mau mengasihi, memberikan kemurahan sebagaimana Tuhan telah mencurahkan kemurahan kepada kami, bahkan kepada bangsa kami yang dahulunya adalah bangsa yang tidak merdeka, penuh dengan kesusahan, tetapi Engkau tidak membiarkan, bahkan Engkau menjaga, memelihara, hingga pada waktunya kami mampu melihat bagaimana kemerdekaan itu Tuhan berikan kepada kami, dan itu kiranya bisa menjadi pemulihan pula bagi setiap dinamika komunikasi, konflik yang terjadi di dalam kehidupan bangsa ini Tuhan. Ya Bapa, kami mendoakan buat para pemimpin bangsa kami, berkati mereka dalam tanggung jawabnya dengan kesungguhan, kebenaran, kejujuran mereka, rasa takut dan hormat kepada Tuhan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya Tuhan, mereka dilimpahi bukan hanya dengan harta, tetapi terlebih berlimpah dengan kepribadian yang mampu untuk bisa membawa kesejahteraan bagi umat bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Berkatilah juga pengentasan kami dari sakit penyakit COVID saat ini, dan kami bersyukur telah semakin luas
vaksinasi yang sudah dilakukan, dan biarlah itu semua dapat benar-benar mampu memberikan cara hidup kami yang baru dengan menghormati, dengan menerima, dengan benar-benar mampu berpartisipasi, bahkan kami saling mendorong yang baik untuk suksesnya program vaksinasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kemurahan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, yang telah memulihkan hidup kami, demikian pula dengan keluarga-keluarga kami maupun bangsa ini. Di dalam Kristus Tuhan, amin. Baiklah, mari kita siapkan persembahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:18 menyatakan, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita persembahkan apa yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan iringan Kidung Jemaat 286 bait pertama sampai ketiga. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kecukupan. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang. Terima kasih Tuhan atas anak saudara dan teman yang semuanya itu menjadi kelimpahan berkat yang luar biasa bagi kehidupan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, dan inilah tanda syukur serta bakti kami kepada Tuhan. Layakkanlah Tuhan, terimalah Tuhan, dan mampukan kami sebagai satu keluarga untuk semakin mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan terbatas kepada harta benda kami, tetapi hal yang lebih agung dan mulia sebagaimana Tuhan kehendaki adalah dengan kehidupan kami yang memuliakan Tuhan, cinta kasih yang bekerja, cinta kasih yang memberdayakan bagi kehidupan. Tuhan, saat ini kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah takut akan Tuhan senantiasa ada pada hatinya, sehingga mereka mampu memberikan tanggung jawab mereka untuk mengelola persembahan ini bagi kemajuan pelayanan dari gereja-Mu ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan bagi setiap persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai keluarga-keluarga Tuhan di tengah jemaat ini. Apapun wujud persembahannya itu, kiranya Tuhan pun melayakkannya. Biarlah sukacita kami semakin hari semakin sempurna, semakin ditambah-tambahkan melalui hidup kami, melalui kepedulian kami, melalui pelayanan kami bagi sesama kami. Inilah Tuhan doa syukur dan sembah kami, yang semuanya kami naikkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Masih bangkit berdiri. Kita menyiapkan untuk masuk di dalam perutusan. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga kita tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati engkau hari ini, hari esok, sampai Maranatha, Kristus datang kembali ke dunia. Haleluya. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita melangkah dalam perutusan Tuhan dengan kidung keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu menikmati kasih-Mu.